kepala desa Sumber Arum diduga untuk menjual atau menyewakan ke pihak lain begitu Pak. Menurut Pak Sugeng bagaimana Pak? Pemirsa, kenalkan nama saya Sugeng Setiawan. Desa Sumber Arum ini adalah tempat kelahiran saya. Saya lahir di sini, saya makan nasi di sini, dan saya hidup di sini, dan saya dipinterkan di sini. Jadi saya asli putra daerah Sumber Arum. Ya. Bengkok itu adalah suatu aset desa, ya, dan itu milik desa, ya, dan diperuntukkan untuk pengembangan, pembangunan, ya, dan untuk menambah kesejahteraan para staf dan kaur desa. Ini aturan aslinya begitu. Bagaimana cara mekanisme penyewaan? Jelas itu ada aturannya, Mas Di. Nah, aturannya satu harus melalui Musdes. Yang kedua harus mengetahui BPD, Badan Permusyawaratan Desa, itu harus diketahui. Dan yang ketiga, hasil penyewaan harus masuk ke rekening desa. Ini karena apa? Peruntukan anggaran hasil dari penyewaan, penggarapan itu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, Mas Budi, gitu kan. Dan saya di sini diketemukan, gitu. Tanda kutip ini murni saya duga kuat ini ada penyimpangan pribadi. Itu disewakan atau gimana itu Pak? Ya jelas disewakan, data sama saya disewakan selama 6 tahun. Pak Sugeng ada datanya ya Pak? Oh lengkap. Berupa apa Pak? Kwitansi itu. Kwitansi ya? Berupa kwitansi. Oke. Dan itu lengkap. Oke. Terus untuk penyikapan ini Pak, masalah bengkok ini bagaimana langkah selanjutnya jenengan menyikapi ini? Ya jelas ini sebuah penyimpangan. Ini sudah penyimpangan yang luar biasa dari kepala desa sebagai pemangku desa. Dan jujur Mas Yudi, kepala desa ini adalah saya yang mengusung dan teman-teman relawan dan tim yang mati-matian kami dan saya. Dan saya menjadikan Supriyono untuk menjadi kepala desa Sumber Arum untuk membenahi tatanan pemerintahan desa Sumber Arum yang selama ini kami anggap kurang maksimal. Maka kami ingin menghadirkan, menjadikan Pak Supriyono untuk menjadikan kepala desa yang bisa merubah tatanan yang lebih baik. Jadi saya ngangkat Pak Supriyono bukan untuk korupsi, bukan untuk melakukan penyimpangan, bukan untuk membuat memperkaya diri sendiri atau keluarganya, tidak. Saya menjadikan dia sebagai kepala desa untuk merubah Sumber Arum yang lebih baik. Gitu. Ya. Nah, untuk Pak, Pak Supriyono masih tergolong berapa bulan gitu Pak ya masa kerjanya ya Pak ya? Ya ini masih. Kalau jenengan punya data terkait pelanggaran yang dilakukan Pak Supriyono, langkah apa jenengan yang akan? Yang jelas ini akan saya sikapi secara hukum. Secara hukum ya Pak ya? Ya. Berarti ke laporan ya Pak ya? Saya akan laporkan karena saya sudah berjanji kepada siapapun, ya toh. Pak Supriyono yang angkat saya dan teman-teman. Tapi ketika melakukan kesalahan, saya orang pertama, ya toh. Saya orang pertama yang akan mempermasalahkan, dan itu perlu diingat ya, untuk Pak Supriyono dan semua pemerintahan Pemdas. Saya orang pertama yang akan menyikapi Sumber Arum bila mana terjadi penyimpangan. Iya, itu yang pertama Pak. Kemudian ada lagi hal yang tidak kalah viralnya juga di Sumber Arum ya, terkait bantuan Pak, bantuan PKH. Yang mana bantuan PKH ini ada daftar penerima tetap ya di Sumber Arum. Itu sudah sering mendapatkan bantuan, ternyata tiba-tiba berhenti. Kemungkinan kurang lebihnya 3 kali penyaluran, ini masyarakat yang terdaftar resmi di kantor pos ini tidak dapat bantuan lagi Pak. Gitu. Apa menurut panjenengan? Jelas gini, saya Mas Yudi sudah melalang buana mulai 2007 menjadi lembaga pemantau. Saya melakukan pemantauan bukan di Banyuwangi saja, saya di luar kota, bahkan di luar Jawa. Dan saya sangat hafal betul regulasi dan aturan. Ketika Mas Yudi bertanya semacam itu, jelas ya, ini perubahan bukan dari pusat Mas Yudi. Ini perubahan, ini jelas. Perubahan itu yang melakukan adalah pihak Pemdas, operator, dan ada pendamping desa di sini. Ini yang kurang ajar.
Kecuali orang ini tidak dapat mulai sejak pertama tidak mendapatkan, oke lah. Nah orang ini berapa bulan kapan hari mendapat? Tadinya sudah dapat. Ternyata tiba-tiba dihilangkan. Hilang. Nah, Diganti dengan penerima yang lain begitu ya. nggak tahu ya, diganti penerima yang lain atau bagaimanapun kita nggak tahu. Makanya ini lagi kita turunkan tim untuk melakukan proses itu. Karena apa? Yang dihilangkan saat ini yang tidak terima itu orang-orang yang benar-benar tidak mempunyai kemampuan dari sisi ekonomi. Ya, ini yang perlu dibenahi. Ini maksud saya, Kepala Desa Supriyono yang saya harapkan jadi kepala desa di sini untuk membenahi tatanan ini. Ketika dulu mungkin zaman pemerintahan sebelumnya itu pendataan kurang akurat, ada yang punya sawah, punya mobil, punya sepeda motor, rumah bagus masih mendapat. Itu harus direvisi itu. Benar-benar diverifikasi mana sih masyarakat yang benar-benar layak dan tidak layak. Nah, ini tugasnya Supriyono. Ini malah dibiarkan. Bahkan ada pengaduan ini berapa puluh orang, hampir 100 lebih nih yang mengadu kepada saya. Dan ini Mas Yudi akan saya sikapi karena saya indikasi penghilangan data, penyimpangan atau pengalian data ini jelas dilakukan oleh pemerintah desa, operator desa, dan di situ ada pendamping. Dan saya tidak mau masyarakat saya dipermainkan. Semua akan saya sikat itu. Saya melihat, tunggu waktunya Mas Yudi. Iya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Sugeng terkait dengan dua hal ya yang lagi viral di Sumber Arum. Kita sudah mendengarkan bersama jawaban dari Pak Sugeng. Saya ucapkan terima kasih Pak Sugeng. Nanti kalau ada permasalahan lagi di Sumber Arum, Pak Sugeng bersedia untuk menjadi konsultan masyarakat, Pak. Saya diminta dan tidak diminta, saya mempunyai kewajiban. Saya hidup di Sumber Arum mulai kecil, saya pintar di Sumber Arum, maka keilmuan saya akan saya kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat jangan takut, di belakang kalian ada saya. Ada saya, jangan takut. Ada penyimpangan sedikit, lapor kepada saya, akan saya sikapi dan saya akan sikat itu. Karena saya ngangkat, saya harus bisa menurunkan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Oke, Mas Yudi, terima kasih.